Ayu Mihara. Aduh. Wow, sepertinya ini mau hujan. Kayaknya ada kebakaran ini. Kebakaran deh. Atau mungkin ada badai di luar. Kebakaran, kan? Jam 12 yang bangun nih, besar apa? Jam 2. Tiba-tiba kayaknya jam 2 itu. Bangun gempa. Dia bilang ke security, anakku masih di atas. Bayi. Dan deg-degan di tanah rantai itu salah satunya adalah awal bulan. Apa kata di atas bahagia? Kedamaian. Damai. Oke, selamat datang di podcast para perantau. Podcastnya para. Podcast para perantau seputar keresahan tanah rantau. Itu. Gitu. Perkenalkan, nama saya Gisanto atau biasa dipanggil Igo. Nama pacar saya itu tadi yang datanya Raim itu namanya Ayu Mihara. Ayu Miharaku ya. Aduh. Wow, sepertinya ini mau hujan. Tidak, sikat. Jangan sikat-sikat. Oh, kayaknya Tidak, aman. Kayaknya tidak sikat. Aman. Kan tinggal lari di situ. Ini embun ini embun. Oh, kenapa berkabut begini? Aduh. Kayaknya ada kebakaran ini. Kebakaran deh. Aduh. Hari apa ini? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Kok berembun ya? Anda bukan berembun ini. Oh, jangan-jangan ini badai. Abu ini abu. Wow. Abu ini. Abu atau apa? Wow, mata saya jadi pedih ini. Atau kayaknya debu-debu di atas deh. Kebakaran deh. Kebakaran kayaknya ini. Kayaknya lebih ke kebakaran ini. Ini karena kalau embun kan tidak mata saya pedih sini sumpah. Abu ini, debu. Atau mungkin ada badai di luar. Kan? Ada badai mungkin di luar. Cok. Mau kemana? Oke, seperti saya melaporkan langsung di lokasi kejadian. Kalau, sedang apa yang terjadi? Apakah ada badai? Raim sedang mengecek di luar keadaan. Angin semakin kencang. Saya juga penasaran sih apa yang terjadi. Raim, seperti yang terlihat, Raim sedang berbicara dengan satpam, sedang menyelidiki. Kok anginnya tambah kencang ya? Oh, saya tahu ini apa yang terjadi. Ini badai sih. Oh, ini ada kayaknya angin puting beliung deh. Dan saya ditinggalkan. Wow. Oh iya, ini angin puting beliung sih ini. Kencang banget sih anginnya ini. Aduh, mata saya jadi pedih sini. Saya tetap melaporkan langsung dari sini. Saya menunggu kabar dari teman saya yang sedang mengecek keadaan di luar. Sepertinya memang ini angin tornado kayaknya. Angin tornado. Iya, mereka sedang semakin banyak orang yang keluar apartemen untuk melihat keadaan di luar. Mereka sedang menunjuk-nunjuk langit. Wow. Tapi di sini sumpah teman-teman, di sini banyak berjatuhan serpihan-serpihan batu atau apa gitu. Ini mata saya jadi merah nih sebenarnya kalau agak di zoom gitu. Iya. Oke, gimana keadaannya Raim di luar? Oke. Masih mengecek situasi? Oke. Anginnya di sini semakin kencang. Padahal kita baru mulai podcast loh ini. Tapi kok kita langsung dapat yang kayak begini. Oh, ini sepertinya angin puting beliung deh. Anginnya tambah kencang. Sahabat Yusuf dan Raim sudah sampai di sini. Debu-debu lumut. Apakah ada badai atau apa? Ada badai di atas tapi aman-aman. Aman. Ya, terus merekam. Aman-aman. Oke, sahabat Raim dan sahabat Yusuf telah datang. Langsung kotor sih. Jadi guys, apartemen kita lagi dibersihkan dengan alam. Di atapnya itu dibersihkan. Jadi terjadi badai di atas. Jadi di lantai 2-3 itu lumut-lumut yang kering semua terbang. Waduh.
Tapi juga ya. tapi Aman, ini aman. tadi saya terus merekam, saya terus melaporkan kepada teman-teman. Jadi silakan pakai. Dan coba Apa yang saya terjadi? ingin Apa yang tahu terjadi? apa yang terjadi tadi di luar Ada itu. sempak terbang. Ada kutang. Tadi juga saya lihat tadi di sini sesuatu yang terbang kayak Ada mungkin sempak sempak atau BH begitu. Sempak terbang. Kutang ada Superman di sini. Tapi ini sumpah ini awannya bergerak terus ini. Saya jadi takut sih. Iya, aduh. Saya jadi Biasalah. takut kalau kejatuhan apa begitu. Iya, begitu. Di depan itu ada kayak yang jatuh-jatuh begitu. Kita pikir Iya, kayak lumut nih. batu gunung berapi. Ternyata Lumut. lumut di atas kita. Oh, Takut lumut juga. kering. Ya Allah. Iya. Betul di baru kita lagi. Tapi itulah Ya itulah perantau. Itulah yang terjadi. Memang kepergiannya Yusuf Dedi. Anjir. Disambut. Oh iya, lihat aja nih, HP saya jadi Apa kotor. yang dia kotor begitu? Mata juga. Debu. Mata saya pedih sini. Abu-abu. Kita baru mau mandi kolam ini. Oke. Ya udah. Kita mau bahas apa? Apa nih? Saya Bencana juga- alam kali Bencana ya. alam kayaknya iya. Oke. Jadi yang salah satu yang menarik kalau di tanah rantau itu selain sakit yang membuat kita kayak deg-degan, apalagi terutama kalau sakitnya dan kita masih lapor ke keluarga atau maksudnya sedih juga. Itu Iya, adalah bencana alam juga. Oke. Terus terang saya di apartemen ini sudah 2 kali kena gempa. Ayo. Kebetulan di apartemen ini saya pernah 2 kali kena gempa. Saya saja dulu dan nanti Iya, nyambung iya, tuh iya, waktu iya. itu kayaknya 2019 deh sama yang terakhir 2022 yang Yang kemarin beberapa barusan. minggu lalu. Beberapa minggu lalu gempa. Itu kan yang gempa di bawah Jawa sana. Iya, iya. Tapi terasa sampai sini. Iya. Yang kemarin itu yang terakhir ini tidak terlalu begitu Dahsyat. alhamdulillah juga sama saya tidak kita rasa aja tapi juga tidak terlalu begitu panik karena sudah kemarin itu. Tapi menurut infonya yang saya baca di internet, gempa yang terakhir yang 2002 kemarin itu yang saya beberapa lagi minggu lalu. yang saya lagi ada di Semarang itu pusatnya udah jauh dari kota Jakarta, katanya Iya di Banten. di bawah di sana. Bukan Atau di bawah Banten. apartemen sini ya. Begitu dong. Oke, bisa diceritakan Jadi kalau bagaimana? untuk teman-teman yang misalkan tinggal di apartemen, salah satu yang bikin buat deg-degan dia juga begitu juga. Oke. Adalah gempanya itu tapi ada istilahnya mitigasi ilmu supaya tidak panik dan bisa escape dari bencana alam. Oke, kayaknya Kayak kita cari kayaknya kita akan bergeser di situ kayaknya atau nih. di situ kan ada Oh, tutupan. iya, Tapi iya. kan belum terlalu jauh. belum masih bisa. Belum. Sudah. Sudahkah? Belum tunggu dulu. Tunggu. Baru kita bicara. Ayo kita panggil bapaknya Fitri. Iya, baru kita bicara bencana alam. Oke, cepat mitigasi. Yo. Kayaknya Aduh, ini memang Kayaknya kita harus beranjak. Oh, iya, kayaknya kita harus beranjak deh. Minimal selamatkan alat dulu ini. Oke, selamat bergabung kembali di Kita berpindah lokasi. segmen 2. Karena hari ini kebetulan spesialnya kita lagi bahas tentang bencana alam. Dan langsung terjadi. Kita langsung ditegur langsung. Sorry. Tadi. Jadi guys, kita ini berada di Ya, sudah ada isinya. Kok tidak tutup tadi, Ga? tutup. Coba kita rasa-rasa dulu. Oh, rasa lumut. Bara api. Sesuram. Mana Iko yang mana tadi? Ini kayaknya. Cek. Langsung bicara. Sampai di mana tadi kita, guys? Di bencana alam. Bencana alam. Oh, salah satu hal yang memang kita ini hidup dalam salah satu hidup dalam ketidaknyamanan dan hidup dalam ketakutan sebenarnya. Iya. Tapi biasa orang-orang yang penakut itu biasa yang banyak dosanya. Betul. Karena kalau orang yang beriman itu lebih Iya, tidak lebih masalah. santai terus kan. Wah, sudah ada palaku. Aku ingin cepat-cepat mati. Panggil aku Tuhan. Tiba-tiba Tuhan, jangan dulu Tuhan. Dosaku masih banyak. Oke, Seske suaramu Iko. Sekarang sih suaraku tidak ada. Coba bicara biasa saja. Bicara biasa. Cek. Santai. Cek. Oke. Ini Yusuf berarti. Yusuf bicara. Cek. Kasih besar sedikit. Cek. Punya. Aku punya Bicara. punya aku. Cek. Terlalu besar ya. Cek. Terlalu kecilan aku. Cek. Oke. Santai.
Oke. Nah, for your information guys, jadi kita sedang berada di kolam pribadi. Iya, kemarin kan pertama di ruang tamu, terus di apa kemarin yang kedua? Di teras. Sekarang di kolam pribadi kami. Ini suara membesar ini saya kasih kecil volume monitor saja. Oke. Aduh, maskerku. Cerita nih. Sampai di mana tadi? Sampai mitigasi tadi kok. Mitigasi. Memang salah satu hal yang membuat kita bersedih dan deg-degan di tanah rantau itu salah satunya adalah awal bulan. Apalagi kalau dapat surat cinta kan, Rahim. Awal bulan. Soalnya memang awal bulan banyak yang dibayar. Terus terang saya butuh healing saya kalau awal bulan. Dan juga yang kedua adalah tidak bisa dipungkiri salah satunya bencana alam. Dan terlebih sekarang ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol selain pendapat orang ke kita. Adalah bencana alam. Betul. Ya, walaupun bencana alam ini gara-gara semua cover. Walaupun tuh. Tapi apa yang saya mau bilang tadi, saya terus terang kalau di Jakarta sudah 2 kali pernah kena ini deh, yang bersinggungan dengan bencana alam langsung tuh. Pertama waktu 2 tahun, waktu 2019 kalau saya tidak salah atau 2020 kali ya. Mulut makasih lebih dekat lagi. 2020, kayaknya 2020 pernah terjadi, 2019 kayaknya pernah terjadi waktu itu hari masih di tower yang sama. Iya. Itu gempa dan sampai itu foto jatuh, TV goyang, begitu apa semua tuh kita turun. Dan yang terpenting dalam hal-hal yang begitu adalah kita tahu exit. Jalan exit tuh, tangga darurat. Kalau di apartemen seperti ini, apalagi kita lantai 10, jangan kau lewat lift. Karena lift akan dikasih mati. Satu. Yang kedua, jangan sampai kau sudah gempa kau terkurung dalam lift. Tapi saya mau pingin tahu nih Rahim, waktu kamu kemarin lagi dalam keadaan bencana alam begitu, apa yang dalam situasi itu apa yang kamu lakukan? Kamu panik kah terus lari-lari atau harusnya teorinya jangan panik. Jangan panik. Oh, berarti sudah tahu jawabannya. Tapi kan namanya teori kan. Iya, teori. Tidak segampang yang dibaca. Kalau kita cuma baca, ketika bencana alam jangan panik. Iya. Oh, dikena gempa 5 skala itu. Kemarin saya masih berdiri di kamar itu. Kenapa kau yang kasur ini? Nah, satu hal pertama yang kita lakukan kalau kita bingung ini gempa atau tidak Twitter. WhatsApp. Tiba-tiba ada satu orang yang status, apa cuman gue yang ngerasa bukan cuman kamu, turun. Akhirnya saya turun, kita tangga darurat, banyak sekali orang-orang sudah pada turun juga. Ternyata gempa ini satu hal juga yang kita bukan nilai plusnya, satu hal juga yang kayak ternyata tetangga kita banyak. Jadi ini apartemen ini kita pikir kenapa kanan kiri kosong kayak orang mati deh. Kenapa tidak ada yang punya unit deh. Pas gempa bumi anjir banyak juga ini. Berarti salah satunya untuk mengumpulkan semua orang di apartemen itu adalah dengan bencana alam. Memang bencana alam. Untuk mengetahui apartemen ini ramai atau tidak itu. Gempa bumi membuat menyambungkan. Biar kita tahu tetangganya kita ada atau tidak itu harus. Berarti bencana alam itu menyambung silaturahmi. Iya bisa juga sih. 2 kali. Memang kalau teman-teman kalau agak deg-degan harusnya jangan tinggal di apartemen sebenarnya. Salah satu kau tinggal cari kos-kosan saja begitu. Yang satu lantai begitu. Karena kita ini tinggal keluar. Tinggal keluar kalau terjadi apa-apa. Soalnya memang hal seperti itu tidak bisa kita kontrol, tapi memang untuk kita yang beriman saya juga selalu tidur bismillah lah apa semua tuh supaya yang kita takut itu gempa pas kita tidur itu saja. Nah misalkan kalau tapi kita tidak minta-minta tuh kalau misalkan kita lagi beraktivitas apa semua masih bisa kita ini. Sebenarnya kalau kita lagi beraktivitas itu terhitung kayak kita mati dalam syahid sih karena kita lagi kalau aktivitas mah bagus. Iya, kalau kerja Kalau maloco atau lagi waktu naik itu sebentar kayak di Pompei. Ambil itu sebentar sini kan sudah bisa kayaknya. Kasih masuk saya di sini kasihan kau itu dengan itunya adik. Wait. Tapi ada satu hal yang saya sadari. Bedanya zaman dulu dengan sekarang. Kalau bencana alam.
Zaman dulu orang-orang langsung keluar rumah. Sekarang bencana langsung update status. Update status dulu baru. Oh iya, begini sob. Sambil mereka jalan itu sambil gempa. Ini sih masuk ke Sampai saya. malas kalau bencana alam itu selalu ada yang menjadikan komedi-komedi garing. Saya pikir lapar, ternyata gempa. Bodoh. Kok mati? Itu sang komen. Saya pikir komedi, ternyata idiot. Anda tahu lagi bermasalah mentalnya tuh. Oh, iya. Mental illness. Jadi, mental sementara illness. yang terjadi di belakang mungkin kalau di kamera tidak terlihat, ini lagi hujan ya teman-teman. Dan sebentar lagi mungkin setelah podcast ini kita bisa langsung mandi-mandi. Oh, saya langsung mau lari, saya langsung bos. Penasaran juga kan kolam rasa lumut? Rasa lumut dengan bara apa tadi? Jadi tadi itu kita lagi podcast tiba-tiba mendung terus banyak debu-debu jatuh. Kelihatan tadi di Badai kamera. di atas badai. Saya kira kayak bara-bara api. Bara api kebakaran. Tapi ini kebakaran atau gunung berapi. Iya, begitu. iya, gunung Takut saja. Ternyata debu di lantai atas disapu. Oh. Gitu. Lumutnya tahu. Ya, Seharusnya mohon maaf cleaning- atas ketidaknyamanan. Cleaning service ini harus berterima kasih kepada bencana yang barusan terjadi. Juga begitu. dong. Iya, Kan tapi- langsung dibersihkan di atas. Siapa juga mau di atas biar dia kotor. Siapa mau nongkrong di atas Ya juga. kita. Yang di bagian sananya bukan di terasnya. Iya, Kan iya. ada yang Iya, lantai yang lantai dilarang. 23. Oke. Lantai yang dilarang. Oh iya lantai Yang saya sering ditegur. Iya. Tapi ada satu pertanyaan. Nah. Kenapa ada sempak terbang? Itu sempaknya siapa? Berarti itu memang Iya. kan ada istilah apa fungsi BH? Jawabannya adalah menggenggam dua buah gunung. Ternyata memang BH-nya kurang, genggamannya kurang. Enggak, tapi maksudnya di lantai terlarang loh itu. Kenapa ada Dan bisa saya juga ada di lantai sempak? terlarang. Jemurannya orang kan biasa di balkon tuh. Kita jemuran laundry. Iya, tahu nih. 600.000 satu bulan anjing. Kalau dipakai makan. Jadi kalau pakai makan itu cuma barang kalau Lama-lama kalau kita ini saja ya, apa namanya? Kita cuci di sini. Di kolam saja. Iya. Teman-teman kalau tidak kuat mentalnya jangan tinggal di apartemen. ini pun salah satunya Iya, kenapa kita teknik. turun ke kolam ini karena kita mau mandi untuk Hemat memakai air. air. Hemat air. Itu Betul, salah ini satu habis tekniknya. habis Jangan selesai- bicara di kamera kok, kita ngobrol. Nah, Oh iya. Tidak pernah masuk TV kalian bro. Juga. Ngobrol lah, Ini podcast lagi lah. bicara sama Nah. teman-teman kok. Ayo. Ayo Apa lagi? lanjut. Lanjut, Igo. Apa, Dik? Kau Apa? pernah dapat Oh, kau pernah dapat ada tidak? pengalaman bencana alam Pengalaman. ketika merantau. Oh kalau Tidak merantau harus sih merantau belum. sih. Kalau Iya. merantau sih belum pernah karena tapi kalau di Kendari sering kayak gitu. Oh iya. Tapi itu Iya, lucu Saya Kendari. kira bencana alam revisi klien. Sedikit langsung bergetar meja editing. Edit ini. Ah, coba rubah lagunya. Biasa begini. Coba itu logonya naikin ke atas. Edit. Kirim. Coba kembaliin. Anjing. Anjing. Tidak apa-apa. Namanya kolam. tuh. Kolam. Sama seperti saya misalkan Bang Raim kita mau ajak stand up ini. Oke. 1 bulan sebelumnya dikasih tahu ini. Besok mau tampil, kami Iya. mau meeting ya. Bang Raim tolong bahas ini, bodoh-bodoh. Bulan lalu kok suruh bulan lalu jangan malam ini. Gitu Ci. Iya. Kembali ke bahasan bencana alam lagi Bencana tadi. alam. Selain revisi apa yang kau rasa? Bencana alam. Ini yang saya lucu sebenarnya. Tapi saya kalau Bisa jangan ini ngomong sebenarnya. Kalau Soalnya- saya terakhir waktu alami gempa itu tahun berapa sih Sob di Kendari? Di 2000. Oh, Di pokoknya Kendari, itu, pernah ya, ada ya? ya, di Kendari pokoknya ada Masih sih, gempa nah. pada saat itu. Ada. Semua orang berlari. Saya itu santai gitu. Kayak gempa. Gempa. Dan Gempa. paling yang saya ingat itu waktu saya kelas 3 SMP kan gempa kencang itu sampai Iya. double 3 kali tuh, double kill itu. Triple kill lah. Semua kan kita lagi ujian itu. Semua orang itu berlari keluar. Saya itu apa yang saya lakukan? Saya berlari ke meja temanku, saya cek jawabannya. Berarti menurut temanmu itu bencana alam. Enggak, Cek jawabannya, begini. Saya dapat berarti Eko ternyata dia masih memegang duniawinya di.
Enggak, dia hampa hidupnya. Kurang agama begini memang. Hampa. Tapi itu kalau saya tuh kalau ada gempa yang paling penting itu tidak harus panik sih. Iya, Karena harus kalau panik. semua orang panik, pintu Iya. kan kecil itu. Iya, Nanti biasa. orang bertumpuk-tumpuk ada yang diinjak-injak. Biasanya yang paling pertama itu masuk di kolong meja saja. Kolong Ada meja aja. menarik kembali waktu gempa pertama saya rasa di sini tuh. Gempa tut. Saya kan dikasih bangun sama manajerku. Bangun nih. Jangan dulu masih jam 11 ini. Jam 12 yang bangun nih sarapan. Jangan dulu. Tiba-tiba kayaknya jam 2 itu. Bangun Im, gempa. Tangga daru langsung kencang pandangan. Itu exit. Ya oke buka pelan-pelan. Jangan panik zikir. Subhanallah astagfirullahaladzim. Turun. Sudah turun ini. Tiba-tiba dia bilang ke security, anakku masih di atas. Bayi Pak, anak bayi di atas. Itu betul ibu tidak ada otaknya deh. Berarti itu Panik tahu. Panik, Kalau Panik tapi panik. setidaknya kan namanya kasih sayang ibu sepanjang masa. Enggak, tapi ya kan begini kan baru lahir tuh, jadi kan biasanya belum terbiasa dengan, Iya, belum terbiasa dengan kalau keberadaannya. Tidak juga baru lahir juga bagaimana tuh. Ya begitulah. Namanya Iya, orang iya. kalau panik juga memang begitu ya. Ya sama Igo tadi orang lari dia pergi cek hujannya temannya. jauh temanku iya. Itu lebih kayak idiot sih. Itu memanfaatkan situasi kalau menurutku. Iya. Tapi kalau kau mati, bodoh. Kan saya tahu. Saya tahu Ini juga kadarnya kau ini tahu. gempanya ini tidak akan sampai merobohkan Iya, bangunan. begitu. Dan Igo percaya. Iya, saya percaya. Dia kan lagi ujian nasional. Kalau dia mati itu syahid. Ujian nasional. Ujian nasional. Ujian nasional. Oh, begitu kan. Ujian nasional. Iya. Iya, Kelas 3 SMP di SMP. Pokoknya sampai ada semua hari itu panik dan sampai ada SMS, "Oh, tsunami di KB tsunami." Oh iya. Tsunami di KB. Tsunami semua orang lari ke gunung. Asal kau tahu Teluk Kendari itu dia tidak langsung di laut tidak lepas langsung. cuy, tidak akan mungkin tsunami. Paling yang tersapu Bisa duluan mungkin, itu bagian Bung Kuto Bisa yang mungkin. yang itu. Di Palu teluk juga. Tapi Tsunami. tapi Palu itu ujungnya teluknya itu lebar, Iya, makanya lebar. bisa terjadi tsunami. Kalau kita kan masih tertutup dia begini kita. Kun fayakun. Iya. iya. Kalau terjadi. iya. Siap. Ada sesuatu yang tidak masuk akal tapi kalau Ya betul bisa. Maha Kuasa mau iya. Begitu pula kita yang miskin kalau kaya bisa jadi kaya. Iya. Amin. Mantap. Bisa kita dijadikan naula kaya. Begitu pula yang kaya trading murah banget. Penjara. Kalau Allah mau semua bisa penjara kaya miskin dia pemilik. Iya. Pembolak-balikan hati. Iya, sama Dia- juga dengan itu tadi satu orang yang bersombong diri, dia kaya tidak akan bisa dimiskinkan. Sama juga dengan pembuatnya kapal Titanic. Dia kan kapal Nah, Titanic betul, dia, betul. kapal ini tidak akan pernah bisa ditenggelamkan bahkan sama Tuhan sekalipun. Ternyata patah tengah, Pak. Patah tengah. Patah Itulah tengah. salah satunya bukti kuasa Ternyata Tuhan. es balok Iya, deh. es Iya, es balok, balok. Pak. Hanya karena Es es balok. Itulah. Bayangkan itu es yang dibikin es teler udah kasih patah kapal. Itulah buktinya kuasa Tuhan sih. Iya, Kita tidak boleh Dan ruginya orang sombong itu ya. iya, ruginya orang Dan sombong. apa namanya? Orang sombong ini anehnya tahu tidak apa sih? Apa itu? Dia tahu bahwa dia sombong. Nah, itu. Itu. Orang sombong Iya, itu. Ah, Anehnya itu dia tahu bahwa dia sombong tuh berarti secara sadar dia salah begitu. Tahu tidak? iya, tahu. Tahu tidak? Tahu. Kan beda lalai dengan iya, salah kali iya. ya, salah ya. Beda, Misalkan beda, kalau beda. kita langgar lampu merah tapi kita tidak mungkin lupa lihat Iya, apa lupa semua kan lihat. bisa juga saya tidak lihat. iya, tuh. iya. Dia ini kayak Iya sengaja. Indonesia. Sengaja. Ya, begitu. Lempar-lempar iPhone dari lantai 13. Iya. Sampai dia dengan kesadaran penuh bakar dia melakukan uang. itu. Iya. Iya bodoh juga. Bodoh Dan juga duduki uang dia. Betul. Murah banget. Gitu, penjara. Tapi itu betul juga yang dia bilang. Sebenarnya apa namanya patokan kaya ini juga aneh juga menurut saya tuh. Kalau patokannya kok sekedar rupiah, ternyata itu juga tidak bisa beli kebahagiaan yang murni tuh. Maksudnya dalam artian yang murni nah. Iya. Nah, karena ada satu kata di atas senang dan bahagia. Tahu tidak apa? Senang Di atas kata senang, bahagia. Kan senang itu kan indra kes itu senang. Bahagia di atasnya senang. Apa kata di atas bahagia? kedamaian. Damai. Tenang. Itu di atasnya itu. Biasanya kita orang-orang yang punya ada di momen itu di atas itu sudah dapat bahagia, sudah semuanya minta Iya, susun iya, tuh. Bisa orang-orang yang pilih
tinggal di desa deh. Iya, makanya iya. banyak ada orang yang kaya sekali terus dia tiba-tiba uangnya ada sumbangkan terus dia tinggal di desa. Saya pengen betul, apa betul. tuh coba? Pengen Kedamaian. tenang. Kedamaian. Karena sebenarnya bahagia saja tidak cukup. Tapi ini masih opini bodohku. Mungkin saya bicara satu ke depan lagi. Tapi sebenarnya orang kebanyakan begitu sih Raim. Orang mencari Iya. kedamaian sih Back pada to intinya. Karena desa sekaya apapun orang, kayak artis begitu, kayak kamu saja, pasti ujung-ujungnya kau tidak akan nyaman dengan keadaan kau diusik. Raim mau Kurasa status. itu salah Yang satu. jelas selama tidak balance antara keadaan batin dengan duniawi itu pasti akan terlalu itu. Iya, Tapi iya, kalau saya boleh jujur, karena saya prinsipnya, fahamnya tuh bahwa bahagia itu yang kita buat bukan yang kita cari. Jadi dimanapun saya berada, saya akan selalu bikin elemen-elemen bahagia yang bisa saya lakukan saat Iya, itu. dia. Misalkan lagi di kan yang buat kita pusing ini tahu tidak apa? Yang tidak bisa kita kontrol, bencana alam, pendapat orang. Oh iya. Atau terkadang kita berada pada situasi yang tidak bisa kita kontrol karena berhubungan dengan orang lain, pendapatnya orang tentang lingkungan sekitar. Masalah-masalah di luar. Nah, kalau kita tidak bisa kontrol ini, jangan kau pusingkan, jangan kau atur. Apa yang bisa kau kontrol? Oh, pendapatku ke orang, caraku bersikap, caraku bikin sendiri. bahagia. Iya. Kau kalau kau pasang AC, saya tidak bisa kontrol itu dinginnya. Kalau dengan saya gitu Saya tidak bisa akan bilang kontrol. Igo kasih mati kau itu demi saya cari bahagia aku tahu. Saya ambil selimut jaket. Saya satu Sesimpel- pintu betul. Saya pakai kaos kaki. Sesimpel begitu. Nah, jadi pahamnya saya itu karena bahagia itu kita tidak cari, kita buat. Sebisa mungkin bahagia kita dimanapun saya bisa ciptakan, pun di Jakarta pun di Kendari. Tapi itu tadi atasnya bahagia kan ada Kedamaian. tenayang dan damai itu. Ya kayak lagunya Sain Loko kan. Iya begitu. Sen loko nih. Sen loko. Lanjut isi. Terus. Nah, itu benar sih apa yang katakan Raim. Kita itu tidak punya kontrol atas apa yang ada Pendapat orang. di luar eksternal kita. Yang kita punya kontrol itu diri kita sendiri saja gitu. Tapi sebenarnya bukan berarti kita tidak bisa kontrol. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kepada lingkungan, kepada di luar kita. Kadang kita bisa mendesain. Misalkan, tapi ini gara-gara rajin baca juga ini sebenarnya. Tapi saya sekarang kalau saya baca buku Igo Yusuf, saya baca buku, saya hanya memandang buku sebagai sudut pandang referensi lagi, bukan sumber kebenaran. Itu bedanya Raim yang dulu dengan sekarang. Raim yang dulu apapun yang saya baca, sumber kebenaran ini. Raim yang sekarang bacanya menganggap dia sebagai sudut pandang lain, gaya pandang. Makanya kalau pengertian filsafat menurut para ahli, kenapa si kampret ini disebut para ahli? Nah dia ini cuman mas-mas biasa yang kebetulan rajin menulis. Jadi yang membedakan kita dengan orang hebat lain itu, orang hebat dia menulis. Saya dari dulu walaupun tidak secara profesional yang buat buku dan lain sebagainya, tapi dalam dunia kepenulisan dari 2012 saya rajin tulis artikel gitu. Majalah Dinding Kampus yang di hari kedua dirobek sama senior. Soalnya judulnya mau tahu judulnya? Tidak harus menghargai senior. Nah sementara aturan pertama adalah patuh pada senior. Walaupun kalau senior tidak bersalah kembali ke pasal 1. Minggu kedua tulisan apa judulnya? Tidak harus berorganisasi. Sepertinya Anda cari masalah sih. Tidak juga, karena waktu itu, nah ini sahabat kampus ini, sahabat kampus itu tidak harus coy, tidak harus ikut organisasi sana sini, kecuali apabila di dalam organisasi atau kelompok diskusi ini mengandung beberapa ini kriteria yang akan saya sebutkan ini jangan masuk. Satu, senioritasnya tinggi. Iya. Tapi dalam artian senioritas toksik, nah. Ya, betul. Definisinya Oke. apa? Ini senior kampret hanya balas dendam terhadap apa yang dilakukan seniornya setahun sebelumnya. Iya. Hindari kelompok seperti itu. Yang kedua apa? Senior cabul.
Sering tidak dapat jelasin. Adik. Betul. Nomor HP-mu anjing. Senior anjing. Biasanya senior cabul itu berada di antara senior yang itu tadi. Kemudian yang ketiga, senior yang tidak patuh terhadap norma-norma agama. Dalam artian begini, ada di kampusku itu, kampusnya kita kali ya. Iya. Ada salah satu organisasi kelompok diskusi lah kita sebut begitu. Tidak usah kita sebut namanya. Ini berlatar-latarkan semi-semi agama. Diskusi Tuhan itu apa, ibadah lagi aja nih. Saya pikir agama itu dipraktekkan bukan diperdebatkan deh. Iya. Karena debatnya dalam agama itu masalah referensi. Iya. Masalah mazhab. Mazhab itu faham sudut pandang sosoknya nanti dikoreksi. Mazhab tuh apa yang kau lakukan mengikuti mazhab lain di mazhab yang lain sebenarnya sama-sama benar, seperti kita pintu Indomaret. Kita mau masuk Indomaret, ada yang dorong, ada yang tarik. Kau dorong, saya tarik, sama-sama kita masuk, Ji. Oke, lanjut yang lain. Tapi begini, berhubungan dengan filosofi filsafat itu sebenarnya kalau yang saya yakini itu setiap kita itu adalah filsuf, gitu ya. Karena ada beberapa pemikiran kita itu yang memang itu lahir dari kita sendiri dan itu yang kita kalau saya tidak anut. Kalau saya gitu bantah. Begitu. Ada beberapa pasti sedikit. Bahkan gini, walaupun semisalnya begini nah, kayak kau pahami itu dan ada kau baca buku, ternyata ada filsuf yang lain yang sudah menemukan teori itu. Kalau itu dalam gitu. stand up comedy kita dapatin namanya layar satu. Layar satu itu apa? Adalah referensi pertama yang muncul top of mind, paling gampang. Apakah kita galinya kurang dalam? Dan memang itu standar saja satu tuh. Yang kedua, ternyata maksudnya kalau pada masa sekarang, kalau ini yang saya paham itu bantai, jangan ikut saja. Sudah apa yang kita keluarkan, apa yang kita pendapatkan itu sebenarnya akumulasi dari referensi yang pernah kita baca atau lihat sebenarnya. Dari beberapa referensi, entah kita buat kesimpulan atau secara tidak sadar kita olah pakai kalimatnya kita, atau pada momen-momen bacanya misalkan pada gejala itu kayak misalkan yang saya bilang untuk lagi kalau sementara menunggu yang saya cerita tentang almarhum bapakku, sembari bapakku kerjanya kan by job orderan antara orderan satu dengan orderan lain, lama jaraknya, dia bikin kayu, bikin karya. Itu kan saya baca, saya tidak baca di buku, saya baca saya baca di situ. Hal yang seperti itu baru menurutku dia libatkan originalitasnya kita. Walaupun apa yang saya pakai ini pasti di belahan dunia lain atau pada masa yang lalu memang karakternya sejarah itu kadang dia looping, entah waktunya atau tempatnya saja yang berbeda. Nah, sebenarnya begini, tambahan. Sebenarnya di dunia ini tuh kalau yang saya pahami yang saya percaya itu kayak puzzle, Ji. Jadi kayak semua yang terjadi itu pernah terjadi sebelumnya. Kayak misal kisah cinta saja. Titanic tadi. Kalau di barat Titanic, kalau di Indonesia tenggelamnya kapal Van der Wijk. Nah, gitu. Lebih ke arah begini sih, Sob. Puzzle gitu. Kejadian yang terulang seperti yang saya pendapat sama kamu. Sudah pernah terjadi, tapi caranya itu yang kita alami itu kadang berbeda prosesnya. Dan bedanya ini ada culture yang membedakan di situ. Betul. Kayak gitu tuh. Makanya itu banyak tokoh, waktu, latar tempat sudah itu. Gitu. Sebenarnya masalahnya itu sama sih. Alurnya. Kalau Sama masalah sih. cinta semua, Sama, hanya iya. perbedaannya itu di cara kita mengalaminya, prosesnya begitu. Apalagi di tahun sekarang yang pengetahuan itu berkembang pesat sekali ya. Maksudnya dibandingkan yang kayak misalkan dulu beginilah. Dari tahun 90 ke 2000 itu kan lama sekali itu perkembangan entah teknologi informasi. Tapi bayangkan dari 2010 sampai 2021 yang cepatnya sekali itu tiba-tiba iPhone sudah 1 GB RAM-nya. Misalkan begitu tuh bisa video call, bisa. Nah, tapi ada yang menarik. Sekencang-kencangnya teknologi berkembang, kita itu tetap masih interesting dengan hal-hal yang dulu loh. Iya sebenarnya. Kayak gitu. Malah saya lebih senang kalau misalnya kayak berbicara begitu. Saya tidak terlalu suka sih kalau diajak bicara yang serius itu lewat handphone, lewat chat kesini atau handphone itu hanya diajak saya pakai untuk janjian sini kalau kita ketemu di coffee shop sini. Sama kayak karena begitu. apa ya?
komunikasi secara langsung itu tidak akan bisa menggantikan komunikasi lewat ini, lewat dunia maya. betul, betul. Kita tidak akan pernah bisa melihat ekspresi langsung, gestur tubuh para lawan bicara kita lewat handphone, lewat video call. Iya, Karena betul. apa ya? Experience-nya Itu beda sekali sih. Sorry Rem, kita berdua memang fakultas Iya, ilmu komunikasi emang. Karena ya komunikasi itu secara langsung itu penting sekali sih. Iya, dan memang kan semua awal yang terjadi di dunia itu awalnya adalah ya komunikasi. Iya, dan itulah Itu, makanya rindu itu tidak akan pernah bisa apa ya? Rindu itu harus memang saya lupa mau bicara seperti apa karena kok foto anjir. Satu. Aduh, sorry. Terlihat saya kayak anjir, saya sudah tidur dari tadi. Oke, kembali ke bencana. Jangan tidak harus bencana. Ada pengalamanku. Ada pengalamanmu kan? Waktu kokos di Jogja. Tidak, waktu Itu saya di bencana tuh Kediri teman-temanmu serius. itu. Waktu saya di Kediri itu meletus Gunung Kelut. Oh begitu deh. Oh iya juga. Wah, Gunung berapi Kelut. juga berbahaya juga ya. Iya, Pak. Bayangkan ya, itu jaraknya cuma 10 km loh dari tempatku. Dia meletus jam 11 malam di 2015. Dan itu ternyata yang meletus masih anaknya. Kan ada anak Gunung Kelut. Oh gitu kah? Berarti itu termasuk anak yang rebel ya. Iya, Pak, meletus. Aku tidak suka orang tua aku. Iya, meletus nah. Tapi begini, kenapa saya tahu karena kan 1 bulan sebelumnya saya ke Gunung Kelut. Terus? Nah, ke Gunung Kelut terus dia meletus bulan berikutnya. Udahlah, akses semua kita mau pulang tidak bisa, cuy. Itu yang saya bilang kayak anjir begini sekali dia kayak kematian itu dekat sekali. Dekat sekali Gitu, dah. dekat iya. sekali. Oke. Akses itu tertutup semua. Kau mau kemana tidak bisa. Ke Surabaya tutup bandara, ke Malang itu semua sungai warna abu-abu semua jadi Iya, abu iya. vulkanik. Bahkan saya saking begini kayak karena experience pertama kali tuh gunung meletus di depanku. Itu jam 11 malam dia meletus terus dia bunyi miseng tuh abu vulkaniknya yang masih hangat itu. Saya kasih begini tahu. Saya anu bajuku. Saya belum tersentuh tanah. Saya kasih begini baru saya simpan. Saya bawa di Kendari, masih ada di Kendari sampai sekarang. Itu hari mamaku menelpon. Nah, jadi kok bagaimana nih? Musyrik dia. Bukan musyrik. Bukan musyrik kayak Pantasan rezekimu. Waduh, tidak begitu, tidak begitu. Aduh, Begini lebih kayak- besar dosen daripada zina itu. Tidak Musyrik. musyrik lah, tidak. Musyrik itu bukan aduh. musyrik. Jadi kayak Kau antri nanti tuh di depan tahu tidak siapa? Fir'aun. Astagfirullah, Iya, tidak lah. iya. Tidak kayak Namrud. hal-hal yang ya karena pertama kali saya dapatkan itu dan saya alami. Jadi makanya saya keep bye-bye dan itu tertanam betul di memoriku. Nah, jadi begitu yang saya dapat pas kena bencana itu ya memang pada akhirnya kita itu manusia akan kembali ke hakikatnya begitu. Iya. Kita percaya ya udah kalau sudah begini bukan masalah pasrah tapi ada memang hal yang kita tidak bisa kontrol. Jadi Iya, kalau iya. kau mati di situ ya udah mati. Iya. Makanya itu hari mamaku langsung nelpon. Nah, jadi kau bagaimana mis itu? Saya bilang ya sudah kalau meninggal mau di apa? Bisa menangis. Iya, masalahnya begini, semua kemana? Iya, Tidak bandara tutup, semua jalan asli itu di jalan abu vulkanik 7 cm cuy. Langsung Atap-atap syuting gitu 7 cm. Kita kan naik gunung Rinjani. iya abu vulkanik semua Dengan mata yang kita tatap. di tempat Iya, tinggalku iya. di tempat tinggalku itu roboh semua karena abu vulkanik jadi kayak, Iya. saya udah kalau mati saja udah kayak gitu. Tapi pertanyaanku, kalau kamu mati pada saat itu, kamu sudah siap tidak? Ya saya siap. Siap. Harus begini. Cuman orang tuamu belum terlalu siap karena dia berpikirnya begini. Belum selesai kuliahnya. Sudah banyak uang Bisa habis. jangan bercanda terus kan. Iya, apa? Nah, saya berpikirnya jangan sampai orang tuamu dia berpikir baut siapa yang jaga. Karyawan di toko kita anjing saya harus bayar anaknya orang. Kalau anakku sendiri saya tidak bayar. Tapi saya bersyukurnya orang tuaku juga ternyata berpikirnya seperti itu. Kalau sudah waktunya ya udah waktunya. Itu. Berarti itu takdirnya, begitu. Iko tadi pengalamannya apa tadi? Sorry kita rekap Gempa dulu itu. ini tentang
Gunung Kelut. Gunung Kelut, Kelut saya ini gempa. gempa di sekolah. Gempa. Saya lebih ke awal bulan tadi lebih parah itu. bulan, Tapi nah. awal Bencanamu itu awal bulan. Apartemen. Dikirimkan surat cinta dari. Oh iya dia kalau ikut bencananya ini revisi klien. Oh, itu aja. Revisi Kalau klien. tapi nih wifi di apartemen kita harus kita akui juga kode-kodenya tuh. Oh iya iya iya. Kode-kodenya tahu tidak? Ah. Tahu tidak maksudnya? Tahu ya kayak kemarin itu kita mau Surat upload. belum datang. Kok agak mati hidup? Kita upload podcast yang Podcast terakhir harusnya itu. Kamis, kita upload Jumat. Anjir, lama 2 sekali hari, tahu Pak. Adi. 2 hari Karena belum kita upload. bayar. 2 hari kita mengupload. Dan ini juga berpotensi akan terlambat. Karena kita belum bayar. Iya. Seru sekali kan sih di apartemen. Teman-teman di kampung Raim bagusnya kok tinggal di apartemen itu dah. Tinggi-tinggi. Masuk pakai akses, privilege. Padahal Dan air mahal. Oke, sementara kita ini kan saja deh kita cukupkan. Iya. Lumayan juga podcast kita lumayan berkualitas. Kayak rasa tidak? Iya. Lumayan bagus kita Iya, juga. lumayan. Mari salut juga kepada Yusuf sudah beberapa minggu di Jakarta. Oke. Nanti kita ketemu di Tanah Jawa. Di Tanah Iya. Jawa. Pokoknya kalau ada Kisah Tanah Jawa. job tinggi juga. Ini korbannya kemarin. Astagfirullah. Oh komedi Oh, begitu jangan. menyiksa diri Pak. Jangan dulu, jangan ini badannya sakit karena kemarin kesurupan di Gramedia. Iya, Videonya kemarin kan dia terakhir. Anda tiba-tiba jadi presiden. Iya, gara-gara menghina buku kisah Tanah Jawa ini. Makanya Goblok. Jangan. Sabar. musrik lagi kau. Iya Pak. Bisa dibilang. Oke. Apa tadi kita ini lebih ke ini deh rekomendasi. Iya rekomendasi. Terserah buku atau film, terserah. Saya rekomendasi lagu mungkin selain Sang Badut. Iya. Lagu yang bagus ini Hati-hati di Jalan Tulus. Ya nice. Kalau saya berpikir di antara semua musisi dan penulis lagu ya, songwriter ya kita. Kalau musisi kan kompleks bahasanya. Dia juga kayak Pamungkas, pure musisi itu. Dia produksi musiknya, dia bikin liriknya dan liriknya. tapi kalau Tulus sebagai sisi songwriter di Indonesia the best menurutku ini. Inilah kalau saya ini Hambal. Mozartnya Indonesia itu Tulus. Tulus hampir Nice. semua lagunya dari awal dia muncul juga Asik kan. sih. Gajah, Pamit, semut, Iya, sepatu. aksi masa itu Tan Malaka ya, Tan Malaka. Sorry. itu, cuy. Itu buku-buku. Nah itu kalau saya Tulus Hati-hati di Jalan boleh didengarkan. Orang juga sudah mau berenang-berenang nanti kita. Iya. Oke. Lanjut. Kalau kau Sup? Kalau Rekomendasi saya apa kau? buku Oke. yang kemarin yang kita beli di Gramedia, The Art of Loving. The Art of Loving The Art by of Loving siapa? ini Erich Fromm. Dia memang seorang psikologi yang orang dia juga dosen juga segala macam. Dia tuh banyak dan memang dia konsennya itu masalah cinta, seni mencintai gitu. Apa yang dia bahas di situ? Yang Seni dibahas gini, mencintai. yang di awal itu begini. Banyak orang ada 2 kriteria ternyata yang orang pahami kalau memahami masalah cinta. Yang pertama itu adalah orang menganggap cinta itu butuh seni dan usaha. Yang kedua adalah orang percaya bahwa kita mengenal cinta dan dicintai itu adalah sebuah keberuntungan. Nah, Mencintai dan dicintai beruntung. Dan banyak orang yang memahami sekarang ini ya cuma itu masalah keberuntungan. Ternyata Iya. tidak. Oh, Nah, tidak. jadi kalau untuk lebih lanjut baca saja bukunya toh. Nanti Isa Richard lah. Ya, Kalau The Art saya of itu Loving. film. Oh film, Batman kali ya. Bukan. Film sampah ya. Tiba-tiba kita dikomen sama Pak. Untuk teman-teman yang ini apa? Tahu deh. Nanti kita dibully Pak. Tidak apa-apa, banyak komen. Kalau saya sih lebih menyarankan kalian nonton film-film zaman dahulu. Oh. Zaman dahulu kayak Rekomendasi dong. rekomendasi mungkin The Godfather, Godfather. trilogi. Oh, saya belum Trilogi. nonton seriusnya. Itu bagus sekali sih. Apa dia apa? Dia menceritakan tentang mafia begitu, tapi inti ceritanya tentang bagaimana sih sebuah bisnis itu dijalankan, sebuah mafia, tentang cara komunikasinya itu. Kenapa saya juga ambil itu sebagai referensi sebagai film yang harus saya bicarakan di sini karena itu inti ceritanya berhubungan juga dengan seorang perantau. Perantau yang datang ke Amerika tidak ada sama sekali American Dreams, Amerika tidak ada sama sekali keluarganya, terus dia membangun bisnis sana dan berhasil loh gitu. Tapi sayangnya bisnisnya bisnis ini ya Iya, gelap ya. iya, bisnis Kebetulan gelap. bisnisnya itu. Nah, di situ
The banyak Godfather. The Godfather. banyak Godfather Iya. atau The God? The Godfather. The Godfather. The Godfather. Memang tentang Kayak mafia. kayak Oke, Buccaneers oke. begitu. Jadi The dia Godfather. itu trilogi. Trilogi. Oh sama kayak ini ya, Jandara ya. Pokoknya itu kalian harus nonton The Godfather. Salah satunya yang saya Iya. kagumi itu The Godfather. Kalau saya sebagai sineas film itu sutradaranya dia dijuluki sebagai Prince of Darkness. Prince of Darkness karena dia banyak bermain dengan Sisi gelap. sisi gelap gitu, lightingnya segala macam itu. Dan di situ sebagai kalian yang suka rajin baca buku, dia banyak quote-quote-nya begitu. Quote-quote dan pembicaraan-pembicaraannya itu kayak ketika saya menonton Seperti pemimpin itu penipu. ada. Udah saya Semarang. Dan yang saya paling suka itu ada salah satu dialognya begini, yang sampai sekarang itu masih dipakai dan di apa ya? Bukan dialog sih, lebih ke cara orang-orang Menyampaikan. bermain politik begitu, kayak tentang apa ya, kayak Kutipannya apa? kutipannya bukan kutipan sih, lebih ke arah Situasi apa? Percakapan? permintaan yang tidak bisa ketolak. Itu permintaan yang tidak bisa ketolak itu sering digunakan di kebanyakan dunia politik sih. Dia Permintaan itu yang tidak bisa kalau saya ketolak. nonton sih, saya membayangkan begini ya caranya dunia politik berjalan. Bagaimana seni politik berjalan, bagaimana seni pembicaraan. Oh, ternyata pengusaha itu orang jadi kaya itu bukan hanya tentang kau membangun usahamu, kau memperbesarkan usahamu, tapi bagaimana di belakangnya itu kamu menjalin relasi begitu, menyingkirkan atau mengamankan relasimu biar usahamu itu aman gitu. Dan salah satu bentuk negosiasi yang paling enak itu itu adalah makan. Toh, di Iya, meja makan toh, makan itu. Berarti salah satu referensi saya lagu Tulus. Hati-hati di jalan. Hati di jalan, Yusuf. Dan saya film The Godfather. The Godfather. Saya buka Oke. tadi Ada The satu Art of lagi, kenapa Loving. saya harus menyarankan kalian nonton film-film zaman dahulu? Karena di film-film zaman dahulu itu kan Kita belum hidup. belum banyak CGI. Belum banyak betul, CGI. betul, Jadi betul. Banyak Dan pakai film, karya-karya yang betul. lahir pada zaman dahulu itu masterpiece dan masih dijadikan tolak ukur sampai sekarang. Dan orisinalnya tinggi orisinalnya sekali. tinggi. Betul. Seperti itu Nice. Godfather. Banyak film-film zaman sekarang yang masih menjadikan dia tolak ukur begitu untuk Referensi. referensi. Berarti Apalagi film mafia itu. The Sopranos itu masih kayak kayak masih Berarti The Godfather terpengaruh itu sama The Godfather. The Godfather itu berarti kalau dapat pistol betulan pasti kayaknya itu kayaknya deh. Ada beberapa kayaknya. Kayaknya tidak sih kalau di Iya dalam juga. dunia film itu ya tidak. Enggak, tapi kan masih kayak semisal Jackie Chan gitu tuh biasanya kan dia tidak pakai kalau ini. Jackie Chan kan Anjir, baku itu pukul kan jatuh dari pukul. lantai. Iya, Ya. Pak. Kalau pistol Tapi- kan itu terakhir Iya, iya. itu kasusnya itu terakhir. Iya, ada sih. Nah, oke, itu sudahlah. aja. Itu Terima saja kita kasih mandi. banyak. Oke. Teman-teman sudah. Tunggu dulu, sebelum kita kasih mati layarnya, kita lompat bertiga. Iya, oke. Penting baju saja. Duh, anjir. Ayo. 1, 2, 3.